Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Inilah ayat surat An-Nisa ayat 59 yang berkenaan tentang itaah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amr. Ayat ini dinamakan dengan ayat al-itaah. Inilah yang akan menjadi pembahasan kali ini melalui kitab yang berjudul Ayatul Wilayah fil Qur'anil Karim, Ayatullah Al-Uzma Makarim As-Sirazi. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ayat yang tadi Ana bacakan berkenaan tentang ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul dan ulil amr. Perhatikan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wajib tanpa ada syarat ataupun tanpa ada kait sebuah syarat tertentu, mutlak. Demikian pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syarat, tanpa ada kait, mutlak, wajib. Demikian pula wa ulil amri minkum, ketaatan kita kepada ulil amri sebagaimana ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul, mutlak, tanpa ada sebuah kait ataupun syarat. Nah, karena pembahasan ayat ini berkenaan tentang ulil amri, ketaatan kita kepada Allah sudah jelas, ketaatan kita kepada Rasulullah sudah jelas, adalah ketaatan yang mutlak. Nah, sekarang ketaatan kita kepada ulil amri yang menjadi perdebatan atau ikhtilaf di sebagian ulama. Tapi perlu digarisbawahi bahwa mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah mengatakan bahwa ketaatan kepada ulil amri merupakan mutlak, tapi ulil amri yang telah digariskan atau dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan al-ayat tusamma ayatul itaah wa hiya ayatul ukhra tadullu ala wilayati amiril mukminin. Ini adalah salah satu dari ayat tentang kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang mana kita sudah ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengesahkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setelah kenabian atau berakhirnya kenabian Rasulullah atau setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti misi kenabian telah selesai, yang dilanjuti dengan misi kepemimpinan atau wilayah, bahwa khilafah yang dimaksud oleh mazhab Ahlul Bait di sini adalah khilafah atau wilayah kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang sudah disahkan, dinobatkan pada waktu peristiwa Ghadir Hum. Sekarang penjelasan dari ayat tentang wilayah ini bagaimana? Yang pertama yang harus kita ketahui atau kita pahami adalah tentang arti dari manhum ulul amr. Siapa mereka ini yang disebut sebagai ulil amri? Sebagai pemimpin, sebagai manusia yang menduduki makom wilayah kepemimpinan atau khilafah di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala di sini yukhatibullah fi hadzal maqta' minal ayat
syarifah jami'al mu'minin fi aqtaril alam fi jami'il azminah wal asar ila yaumil qiyamah ya bi taqdimit ta'ah al mutlaqah li salasi minal awliya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menegaskan bahwa kepada seluruh kaum mukmin. Bagaimana? Apa? Yaitu seluruh kaum mukmin di penjuru alam ini dan sepanjang masa hingga hari kiamat, bahwa dengan mendahulukan atau mewajibkan ketaatan yang mutlak kepada ketiga, kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amr. Al-awwal ita'atullah, thumma ita'atun nabi, was-tsalits ita'atul ulil amr. Taatan yang pertama, taatnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Nabi, dan taatnya kita kepada ulil amr. Berbicara taat berarti kita tunduk 100% tanpa kita bertanya apapun, tanpa ada syarat apapun. Itu adalah ketaatan yang mutlak. Meskipun itu adalah perintah yang menyalahi akal kita. Kalau itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi, maka wajib kita melaksanakannya. Seperti misalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bagaimana? Apakah masuk akal? Tidak bisa diterima oleh akal. Seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi karena Nabiullah Ibrahim melihat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dilakukan, meskipun perintah itu bertentangan dengan hati nurani dari Nabiullah Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tetap melakukannya. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Demikian pula bagaimana ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagian pada waktu itu para sahabat menolaknya karena menurut mereka bertentangan, tapi menurut Imam Ali karena ketaatan kepada Rasulullah adalah wajib mutlak, meskipun berbeda pandangan, tapi karena itu sebuah kewajiban, maka Imam Ali melakukan. Berbeda dengan para sahabat yang lain yang tidak memiliki ketaatan, yang berbeda memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih penuh tanda tanya kepada Rasulullah. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Demikian pula ketaatan kita kepada pemimpin Amirul Mukminin, kepada wilayah, kepada imamah, pada khilafah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari penggalan atau dari satu penggalan ayat ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, lalu wal qismu tsani minal ayat asy-syarifah yubayyin al marja' al muslimin. Lalu penggalan kedua dari ayat dari sambungan ayat itaah, ketaatan, menjelaskan bahwa marja' al-muslimin, tempat rujukan kaum muslimin fi hali tasawubil ikhtilaf, yaitu pada tempat kembalinya kaum muslimin ketika kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat, terjadi pertentangan, terjadi ikhtilaf. Dan pembahasan kali ini insyaallah pada lanjutannya sesi kedua, kurang lebihnya wassalamualaikum